Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif bagi teman-teman semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder. Mulai saat ini kalian harus bersikap masa bodoh, hidup cuma sekali, bikinlah happy, dan semua itu aman, semua itu tidak berbahaya, semua itu akan berlalu. Sensasi itu tidak berbahaya, hanya mengganggu di aktivitas saja teman-teman. Pokoknya mulai saat ini kalian harus optimis, jangan pesimis, jangan pernah menyerah melakukan metode-metodenya. Jangan pernah mengancam diri sendiri, jangan pernah mengait-ngaitkan sensasi itu dengan penyakit kronis, jangan dikait-kaitkan sama penyakit berat, dan itu semua tidak ada hubungannya. Dan semua itu aman-aman saja teman-teman. Hanya pola pikir kita yang sedang tidak baik-baik saja. Hanya pola pikir penderita anxiety disorder yang susah sekali berpikir positif, alias yang sering sekali berpikirnya negatif teman-teman. Pokoknya jangan pernah mengikuti pikiran-pikiran yang negatif itu. Semua itu bullshit, semua itu adalah permainan dari anxiety itu sendiri teman-teman. Pokoknya mulai saat ini bersikaplah masa bodoh saja. Mulai saat ini bersikaplah cuek terhadap sensasi teman-teman. Di sini saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikiater, saya mantan penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis yang akan membagikan suatu pengalaman kepada kalian semua penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Dan harapan saya semoga channel ini, video ini menjadikan sebab musabab kesembuhan bagi teman-teman asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Dan harapan saya semoga kalian bisa tersugesti, semoga kalian tersugesti dengan adanya konten-konten saya. Semoga kalian hidupnya lebih ceria, lebih bahagia, dan sembuh total. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi. Yang baik bagi teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu ya. Juga jangan lupa like, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang juga sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis. Sesi kali ini saya akan membahas tentang jangan pernah mengancam diri sendiri. Jadi memang penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder itu lebih sering mengancam diri sendiri, sering mendiagnosa diri sendiri, sering beranggapan sensasi itu adalah hal yang serius alias penyakit kronis, yang padahal itu tidak ada hubungannya, dan padahal itu aman-aman saja, dan padahal itu ya baik-baik saja teman-teman. Memang serasa horor, memang serasa tidak nyaman, tapi itu semua kabar gembiranya buat kita itu tidak berbahaya. Memang orang yang kena psikis alias anxiety itu ya pasti mengalami yang namanya 1001 sensasi. Pokoknya mulai saat ini kalian konsisten saja melakukan metode-metodenya. Seperti apa? Seperti jalan-jalan pagi, seperti jalan-jalan sore. Juga yang penting kalian harus melakukan hal-hal yang membuat kalian senang teman-teman. Bagaimana mas biar senang? Bagaimana mas biar bahagia? Bagaimana mas biar tenang? Maka hidupkan kembali hobi-hobi kalian. Hidupkan kembali hobi-hobi yang mana dulu sering kalian lakukan, yang dulu sering kalian kerjakan, yang dulu sering membuat kamu itu bahagia, juga lupa terhadap masalah-masalah yang menghampiri diri kalian teman-teman. Pokoknya mulai saat ini, sekalipun kalian dalam lingkaran anxiety alias kena gangguan anxiety disorder, kalian jangan pernah mengurung diri. Kalian harus hidupkan kembali hobi itu biar sensasi itu pergi, biar kalian lupa terhadap sensasi. Kalau kalian sudah lupa terhadap sensasi, tentu sensasi itu akan pergi dengan sendirinya. Jadi sensasi itu seperti kayak orang teman-teman, hampir mirip sih sama orang. Kalau kita tanggepin sensasi itu senang teman-teman. Contoh nih, kalau kita berdialog sama orang, lalu kita itu ditanggepin, tentu kita kan seneng kan, atau minimal kita itu didengarkan, tentu senang kan. Nah, kalau seandainya kita itu berdialog lalu kita diabaikan, kita nggak dianggap, lalu kita
nggak pernah didengar, tentu kita kan marah kan, males kan, mau dialog lagi kan, mau berdiskusi lagi pun males kan. Nah, sensasi itu seperti itu teman-teman. Kalau kita semakin bodoh amat, cuek terhadap sensasi, sensasi itu pergi dengan sendirinya, lama kelamaan ya akan pergi. Karena apa? Karena sering diabaikan oleh kita. Nah, itu tergantung diri kalian sih. Kalau kalian itu mau menanggepin terus menerus, kalau kalian mau menganggap itu mengakui sensasi sama ya terbawa oleh sensasi sama terbawa pikiran negatif, ya pikiran negatif itu akan seneng selalu di otak kalian, sensasi itu ya akan seneng di tubuh kalian. Itu maka kalau semakin kita cuekin, sebenarnya sensasi itu ya pergi dengan sendirinya, dan lama-lamanya pun itu beberapa detik saja, dan itu pun hilang dengan sendirinya. Jadi sensasi itu hanya numpang lewat saja. Kalau kita kita tanggepin, kalau sensasi itu hanya numpang lewat, terus kita tanggepin, yang padahal sensasi itu numpang lewat, terus kita tanggepin ya teman-teman, ya sensasi itu akan mampir, ya lama, gitu. Kuncinya itu jangan ditanggepin lah, gitu loh. Yang penting jangan ditanggepin. Nah, kalian itu bangkit dari pikiran negatif, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari rasa males itu. Pokoknya jangan nurutin rasa males, jangan menuruti pikiran-pikiran negatif itu. Kalian dobrak mental yang lemah itu. Juga kalian harus berprasangka yang baik-baik saja. Kalian yakini bahwa gangguan ini pasti akan sembuh total gitu. Pikiran-pikiran yang negatif itu semua adalah permainan anxiety. Ya, kalian baik saja, konsisten jalan-jalan pagi dan berjemur. Terus jaga 5P-nya, pola pikir, pola makan, pola hidup, pola spiritual, dan pola sikap. Itu paling penting teman-teman. Nah, terus kalian harus konsisten, tidak membutuhkan 1 hari 2 hari. Pola makannya itu ya harus konsisten. Makanlah sedikit-sedikit tapi sering, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Tapi mudah lapar mas, makan aja kalau lapar. Tapi mudah kenyang mas, ya udah, kenyang ya udah, selesai. Nggak usah makan lagi, kayak gitu aja. Jangan dipikir lebih, jangan dibikin serius, jangan dianggap berlebihan gitu teman-teman. Nanti kalau apa-apa dipikir, nanti penat pikiran kalian teman-teman. Nanti kepala kalian itu penuh oleh pikiran-pikiran yang negatif itu, pikiran-pikiran yang nggak penting itu. Jangan apa-apa dipikir, udah. Penderitaan anxiety disorder, kesalahannya itu apa-apa itu jadi dipikir. Itu pengalaman saya sih dulu. Apa-apa jadi dipikir. Ternyata itu hal yang salah teman-teman. Mau makan mikir, makan ini mikir, sensasinya muncul nggak ya, asam lambungnya naik nggak ya, aman nggak ya, harus mantang ini, harus mantang itu, terus yang harus dimakan, yang harus dikonsumsi, selalu memikirkan seperti itu. Apa-apa jadi dipikir, sendawa terus dipikir, terus nggak sendawa dipikir, mengeluarkan gas terus dipikir. Ya wajar, namanya orang yang masih hidup ya pasti mengalami kentut, ya pasti ya sendawa, orang normal saja ya sendawa teman-teman gitu. Terus pokoknya konsisten saja, jalan-jalan pagi dan berjemur, itu kuncinya. Jangan mengancam diri, kalian itu aman, sensasi yang kalian alami, yang kalian rasakan itu tidak berbahaya, dan itu hanya mengganggu di aktivitas saja teman-teman. Terus terapkan, ada 4 tips ya. Sesuai pengalaman saya, ada 4 tips yang harus ditancapkan di otak kalian dan jiwa kalian teman-teman. Apa saja mas? 1, kalian harus menancapkan dalam jiwa dan pikiran kalian, 1, pilihlah happy. Hidup cuma sekali, pilihlah happy. Mulai sekarang kalian lakukan aktivitas yang manfaat, yang membuat kalian happy, benar-benar happy, tenang, senang. Apapun masalah, abaikan, bodoh amat, pokoknya pilih happy. Dan dengan cara kita meraih kebahagiaan dan kehappian itu, kesenangan itu, ya udah, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang nggak penting. Tapi susah mas, tiba-tiba itu pikiran datang dengan sendirinya. Ya jangan diikutin, harus dilawan. Alah bodoh amat, kemarin mikirin seperti ini, nyatanya aman-aman saja. Alah kemarin juga seperti ini, ya aman-aman saja. Seperti itu terus menerus. Alah ini hanya permainan anxiety kok.
Saya sadari bahwa saya kena gangguan psikis, saya sadari bahwa saya kena anxiety, dan semua ini tidak terbukti dan ini tidak terjadi. Seperti itu. Terus menerus, pokoknya pilihlah happy. Saya harus bahagia, saya berhak bahagia, saya baik-baik saja, saya sehat, saya kuat. Sering afirmasi seperti itu setelah bangun pagi. Pokoknya pilih happy, se-happy mungkin, lakukan sesenang mungkin aktivitasnya membuat kalian senang. Hidup cuma sekali, pilih happy. Itu tancapkan dalam jiwa dan pikiran kalian. Yang kedua, kalian itu harus bersikap masa bodoh terhadap sensasi. Bersikap masa bodoh terhadap sensasi, dan realitanya pun sudah banyak yang sembuh. Berarti secara otomatis, secara realita, itu semua aman. Kalian merasakan sensasi sampai saat ini masih hidup, sampai sekarang ya masih baik-baik saja. Kalian sudah berulang kali periksa ke sana, ke sini, ke sono, ya asam lambung. Kata dokter asam lambung ya baik-baik saja, alias tidak berbahaya. Walaupun sensasinya horor, itu tidak berbahaya, itu adalah bentuk respon tubuh saja dari anxiety yang kita kenal dengan istilah psikosomatik. Terus yang ketiga, kalian harus semua baik-baik saja, kayak gitu, semua baik-baik saja, semua itu enggak berbahaya. Pokoknya itu hanya bentuk respon tubuh. Wajar karena pikiran kita selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Ketika kita selalu berpikir tentang penyakit kronis, penyakit berat, penyakit kronis itu sama M, ya ujung-ujungnya takut M, penderitaan anxiety disorder, ya wajar pasti sensasinya muncul, pasti nafas berat, jantung berdebar-debar. Sekalipun horor, itu ya aman-aman saja, sebenarnya ya tidak berbahaya teman-teman. Pokoknya semua baik-baik saja, semua aman, kayak gitu. Terus tidak selamanya kalian itu akan hidup dalam kecemasan, tidak selamanya kalian itu hidup dalam lingkaran anxiety teman-teman. Tidak selamanya, semua pasti akan berlalu. Itu harus ditancapkan. Yang keempat itu, semua pasti akan berlalu, kayak gitu. Yakini, optimis. Itu terapkan dalam jiwa dan pikiran kalian, perlu ya tancapkan. Satu, itu harus apa? Hidup cuma sekali, pilihlah happy. Yang kedua, apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Yang ketiga, semua baik-baik saja. Yang keempat, itu semua pasti akan berlalu. Itu tancapkan. Pokoknya sering-seringlah melakukan aktivitas yang kalian senangi, ya. Terus apa yang dulu kalian nggak ditakutin, ya mulai sekarang ya hidupkan kembali. Hobi yang dulu sering kalian lakukan, ya hidupkan kembali. Terus seandainya kalian kena anxiety, semenjak kalian kena anxiety apa-apa jadi ditakutin, ya mulai sekarang latih mendobrak mental. Ketika kalian takut di keramaian, latihlah main di keramaian. Pokoknya kalau ada sensasi, kalian flashback, ingat kembali, kemarin juga merasakan seperti ini. Sekarang saya nggak mau nyerah terhadap sensasi yang saat ini. Kemarin saya merasakan, ya tidak realita, tidak pingsan, bahkan tidak jatuh, kayak gitu. Pokoknya jangan pulang, nanti kalian mentalnya ya akan begitu-begitu terus. Mental kalian itu akan seperti itu terus, gitu. Juga kalian harus apa? Harus sering-seringlah main ke sawah, sering-seringlah main ke kebun, melihat hijau-hijauan. Dengan kita melihat hijau-hijauan atau kita melihat air yang mengalir, tentu itu akan membuat pikiran-pikiran kita itu tenang, membuat saraf kita tenang, terus juga akan mengurangi kesetresan. Kesetresan itu kan cenderung diperoleh karena sering mengurung diri. Lah, kesalahan terbesar penderita anxiety disorder itu kebanyakan mengurung diri.
Maka realitanya ketika orang yang kena anxiety di saat kebanyakan mengurung diri lalu ada sensasi, tentu pikirannya liar sekali, ngacau sekali, lalu menghubung-hubungkan sama penyakit kronis, menghubung-hubungkan sama M. Karena apa? Karena sering sekali mengurung diri, pikiran nggak luas. Maka sempatkan main ke penghijauan yang dekat dengan kebun, yang mainlah ke kebun, yang dekat dengan sawah lah mainlah ke sawah. Pokoknya jangan sampai kalian itu kebanyakan di dalam rumah mengurung diri. Terus kesalahan lagi penderitaan anxiety disorder ya, sesuai pengalaman saya teman-teman, itu selalu berpikir yang jauh-jauh hari. Padahal kita diundang nih, contoh ada acara walimah, belum saja dilakukan, padahal waktunya masih jauh, tapi sudah mikirin aneh-aneh. Penderitaan anxiety disorder itu kesalahannya itu, aduh nanti kalau di situ kumat gimana, nanti kalau di situ kena serangan panik gimana, di situ dekat sama rumah sakit enggak ya, di situ dekat sama klinik enggak ya. Pasti penderitaan anxiety disorder ketika bepergian cari tempat yang mana tempat itu dekat sama rumah sakit, kalau tidak dekat sama klinik itu. Terus kalau pergi-pergi mikirnya selalu ngaco, nanti kalau kumat gimana ya, nanti kalau pingsan gimana ya, nanti kalau M gimana ya. Itulah pikiran-pikiran anxiety disorder. Terus kalau di rumah sendirian, aduh nanti kalau M mendadak gimana, nanti kalau pingsan gimana, nggak ada yang menolongin, nanti kebanyakan nanti kebanyakan jangan-jangan. Itulah penderitaan anxiety disorder. Maka mulai saat ini ketika ada pikiran-pikiran negatif itu, mulai saat ini kalian latih, sadari, apapun pikiran-pikiran yang negatif yang muncul di otak saya, itu semua tidak nyata, tidak terjadi. Apapun pikiran-pikiran yang negatif yang muncul dari otak saya, ini adalah bentuk anxiety, ini adalah permainan anxiety. Seperti itu teman-teman. Itu. Nah terus jadi dari pola pikirnya udah kita ajari ya, maka langkah selanjutnya yaitu kalian harus memperbaiki pola makan. Mau tidak mau kalian kan kena asam lambung anxiety itu kan mulai dari pikiran. Dulu yang sering selalu berpikir masa depan, takut nggak kaya, takut nggak memiliki banyak harta, atau memikirkan suatu pekerjaan, keluarga, lingkungan, dipikir berlebihan, juga memicu ke asam lambung. Ya, maka mulai saat ini harus hindari stres. Sekarang abaikan yang membuat kalian itu stres. Daripada kalian stres, ujung-ujungnya kena asam lambung, berdampak ke asam lambung, menuju ke GERD, lalu kalian terperangkap oleh anxiety. Ya sudah, maka hindari stres. Makanlah yang teratur ya, karena pemicunya dari pikiran juga mempengaruhi ke asam lambung. Ya berarti sekarang kalian harus makanlah yang teratur. Biar apa? Biar energinya stabil, biar imun dari tubuh kalian itu ya tercukupi, terpenuhi. Lah, ketika imun tercukupi, terpenuhi, kalian mau mikir keras pun ya aman-aman saja. Kesalahan terbesar kita kan sudah pikirannya jalan, pikirannya stres, makan kita kurang, bahkan makan pun nggak teratur seperti itu. Maka mulai sekarang ya sudah, pikiran-pikiran yang membuat kita stres dibuang jauh-jauh, kita cuek, masa bodoh. Terus yang penting kita itu memperbaiki pola makannya di dulu ya. Makanlah yang teratur, sedikit-sedikit tapi sering. Jangan lupa banyakin minum air hangatnya, itu yang paling utama. Ketika asam lambung itu lagi naik, kecemasan itu naik, serangan panik itu naik, maka dengan cara kalian menetralkan itu dengan cara minum air hangat gitu. Lalu kalian olah nafas, tenangkan kayak gitu, sembari afirmasi, tenang, ini nggak bahaya, ini baik-baik saja, ini hanya permainan anxiety, dan ini adalah wujud psikosomatik. Seperti itu terus menerus. Juga kalian harus memperbaiki pola hidup yang dulunya jarang sekali olahraga karena sudah terlanjur
terperangkap oleh anxiety, mau tidak mau sekarang kalian harus juga melakukan jalan-jalan pagi. Yang dulu sering sekali begadang, sesuai pengalaman saya juga dulu sering begadang teman-teman. Ya mulai saat ini harus hindari begadang, minimal tidur dalam satu malam itu 8 jam kayak gitu. Terus pola sikapnya dulu yang emosian tidak terkendali, mulai sekarang ya harus bisa mengontrol emosi, tenangkan, jangan terlalu menuruti nafsu teman-teman. Kita olah nafas, kita tenangkan, afirmasi. Kebanyakan kita menuruti emosi, GERD itu semakin memuncak teman-teman, anxiety itu semakin tinggi. Pokoknya harus melatih sikapnya lah, jangan menuruti emosi, kita harus bisa mengontrol kayak gitu. Nah pokoknya biar nggak emosian, ya seringlah bahagia. Orang yang mudah emosian itu kan karena cenderung hidupnya itu nggak pernah bahagia teman-teman. Nah biar kalian itu bisa mudah mengendalikan emosi, yaitu kembali lagi dengan cara melakukan aktivitas yang menyenangkan. Pokoknya kebanyakan orang yang mudah emosian itu hidupnya nggak pernah bahagia teman-teman, nggak pernah senang. Terus yang selanjutnya itu pola ibadahnya, spiritualnya harus diperhatikan ya. Kalian itu yang dulu mohon maaf kayak saya dulu nggak patek ahli ibadah ya kan, nggak rajin banget ibadah ya, mau nggak mau karena jiwa kita yang tidak baik-baik saja ya, berarti kita harus perbaiki dengan cara spiritualnya, memperbaiki spiritualnya, mendekatkan diri, seringlah memohon ampunan, terus memohon kesembuhan, biar diberi kesembuhan, biar kita hidupnya lebih jauh lebih baik gitu, lebih tenang, bahagia dan senang teman-teman. Pokoknya semua itu aman teman-teman. Perlakukan diri kalian seperti orang sehat saja, kalian hanya di gangguan psikis. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.